Waalaikumsalam. Saya sedikit menambahkan dari apa yang telah disampaikan Pak RT. Yang pertama, Bapak-bapak boleh saran di mana lokasi atau tempat yang masih kelihatan gelap, Pak. Boleh diajukan ke kita, nanti akan kita pasangkan lampu di titik-titik itu. Dan juga apabila ada lampu yang mungkin sudah kurang terang atau ada yang perlu diganti, segera laporkan ke pengurus, Pak. Boleh disampaikan di grup besar perumahan, boleh langsung disampaikan lewat japrian ke pengurus, ke saya juga boleh. Nanti saya dengan seksi perlengkapan akan mencoba untuk segera menindaklanjuti daripada apa yang Bapak laporkan. Jadi biar perumahan kita ini juga terang, Pak. Ini kita dikit-dikit, kemarin saya sama Pak Wajiman udah ganti-gantiin lampu yang kurang terang, kita ganti sama yang terang. Ya mudah-mudahan lingkungan kita ini bisa benar-benar kelihatan kalau ada aktivitas di malam hari. Saya rasa itu aja tambahan dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mungkin langsung saja. Terima kasih yang saya hormati Bapak RT beserta jajarannya, hadirin yang hadir di malam ini atas waktunya. Yang pertama, alhamdulillah pada malam hari ini kita semua bisa hadir pada undangan daripada kepengurusan yang ada beberapa hal yang akan disampaikan, dan alhamdulillah tadi sudah dipaparkan sama Bapak RT. Namun mungkin ada sedikit, walaupun saya semalam sudah ngobrol sama Pak RT, tapi perlu saya ingin tanya kembali. Mungkin ada beberapa bapak warga sini yang belum tahu terkait masalah rukun. Ya, semalam sih saya sudah ngobrol banyak sama Pak RT masalah rukun, cuman takutnya ada beberapa yang belum tahu rukun ini bagaimana sih sistemnya, apa saja yang di-cover di rukun. Mungkin ada beberapa yang belum tahu. Terus yang kedua, saya mengapresiasi dan mengucapkan banyak terima kasih kepada kepengurusan, jajaran kepengurusan yang sekarang yang alhamdulillah program-programnya bagus, dan alhamdulillah program-programnya juga udah ada progres. Untuk masalah CCTV alhamdulillah progresnya sudah banyak, untuk fase progresnya sudah ada, dan program-program yang lain alhamdulillah mungkin akan berjalan. Dan selanjutnya saya sih punya keinginan sebenarnya kepengurusan ini, bagaimana kalau kepengurusan ini ada yang mengawasi, artinya kepengurusan bekerja tapi juga ada yang mengawasi pekerjaan daripada kepengurusan ini. Mungkin di sini ada sesepuh, mungkin ada karim, ada apa yang bisa mengawasi sensitif. Laporan keuangan, penggunaan keuangan ini juga sensitif. Itu independen, Pak. Independen dari lingkup dari kepengurusan sendiri. Nah, lebih bagus lagi kalau itu pun ada yang mengawasi. Jadi warga sudah percaya, artinya warga sudah percaya dengan hal itu. Jadi dengan adanya itu bisa lebih percaya lagi. Begitu, Pak. Mungkin itu usulan dari saya. Nanti mungkin Pak RT bisa dipertimbangkan. Kalaupun itu ya monggo. Cuman ya itu mungkin cuma itu aja. Cuman masalah hukum bagaimana teknisnya, apa yang dikatakan dengan hukum, terus bagaimana teknisnya. Jadi nanti misalnya pun kok yang dia sering ngumpul, misalnya kena musibah, jadi dia tahu, oh begini, oh jadi aman nih saya nih kan gitu. Kemudian ini
sebenarnya cuma itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas masukannya, jadi masukan dari Bapak Habib, kepengurusan RT 28 ini ada yang mengawasi atau dewan pengawas lah ya, sesepuh lah yang mengawasi untuk sebagai contoh sama Abah Muhtar atau kakek Arifin yang mengawasi. Alhamdulillah beliau berdua ini tempat saya sharing dan curhat Pak. Alhamdulillah Abah ini tempat saya kalau sore atau pagi kita ngobrol curhat. Kalau kakek Arifin setiap malam saya di sini sampai jam 1 kita ada kebijakan-kebijakan. Kalau di rumah melinting kan rokoknya. Bahas sebelum saya bertindak. Kalau di luar baru bungkusan. Terus juga dengan para tokoh-tokoh. Tapi dengan masukan itu mungkin bisa kita masukkan dalam struktur pengurusan sebagai dewan pengawas. Saya di pondok Ya, Bako yang nanti pantal itu. untuk penjelasan hukumnya, Melinting sendiri. Iya. Sih. untuk penjelasan hukumnya nanti beri Geser-geser. nomor Gede. 4 Oh, ya. kita akan ulas kupas tuntas mengenai hukum sehingga sambil menunggu yang belum datang supaya datang juga ini yang terakhir. Mungkin ada yang Jabri tadi masih di perjalanan, ada juga ada tamu di rumahnya belum bisa hadir. Ya sambil kita ngulur waktu nanti di poin terakhir ya Pak Habib ya, kita akan bahas, kita akan sampaikan kepada warga iurannya dari mana, benefitnya apa, ketentuannya bagaimana. Sudah kita godok, sudah kita diskusikan dengan tim Lukem, karena tim Lukem ini terpisah dari struktur kepengurusan RT, maksudnya dia badan otonom. Dia mempunyai koordinator sendiri yang bekerja di bawah seorang koordinator, yaitu saya tunjuk dalam hal ini Pak Wakil yang sebagai komandonya, komandannya tim Rukem, dan beliau yang mempunyai tim yang bekerja di bawah. Nah, tim ini ada yang dari unsur beragama Islam maupun yang non agama Islam. Nanti setelah poin ketiga kita ke poin keempat baru kami jelaskan secara detailnya. Tapi saya ucapkan terima kasih masukan Bapak Habib mengenai Dewan Pengawas. Tapi yang selama ini saya curhat, ngobrol sama kakek, ngobrol sama abah, kali ini kita masukkan dalam struktur kepengurusan RT. Nah, kira-kira yang lain setuju tidak? Ya, sesepuh kita nih yang selama ini yang informal lah, informal itu tidak masuk struktur karena beliau waktunya, tenaganya mungkin nggak seperti kita anak muda bisa begadang malam. Nah, mulai mungkin malam ini dan besok kita akan masukkan dalam struktur sebagai Dewan Pengawas berdasarkan masukan dari warga yang diwakilkan oleh Bapak Habib. Terima kasih masukannya Pak, itu sangat bagus sekali ya. Karena saya dalam hal memimpin ini juga saya hati-hati, saya sangat hati-hati, saya tidak mau ada kesalahan. Maka sebelum saya menentukan sesuatu itu, saya selalu koordinasi sama pengurus, sama Pak Wakil, sama Abah, sama Pak Arifin, sehingga begitu keluar kebijakan itu sudah hasil musyawarah beberapa orang. Saya tidak mengambil kebijakan yang satu arah, tetapi saya membiasakan diri mendengar dua arah. Mungkin warga punya masukan-masukan, saya tampung, saya ajak rembuk juga pengurus bagaimana pendapatnya. Setelah itu baru kita putuskan. Jadi kalau saya ngambil keputusan itu agak lambat, nah karena berdasarkan musyawarah dulu Pak. Contoh misal, ada satu kebijakan kita harus mengeluarkan dana untuk pembelian urugan contohnya. Itu saya rembuk dulu Pak, baik buruknya kalau kita uruk ini bagaimana kondisinya, bagaimana caranya, terus anggarannya diambil dari mana,
setelah kita pertimbangkan, kita bagi-bagi anggaran, kita cek-cek semuanya, ternyata kalau kita nguruk satu bulan itu 2 jam, itu ternyata tidak mengurangi kas kita. Alhamdulillah ada pemasukan dari provider yang memang kita alokasikan untuk itu. Kemudian kalau kita juga setiap bulan belanja CCTV 1, CCTV 2 misalnya, makanya kan alternatifnya orang banyak beli yang 11.000. masih sisa. Setelah kita cek belanja Sekarang untuk tembakau bayar juga peminatnya udah kurang semenjak ada rokok yang 10.000, 11.000. kemudian mungkin konsumsi pekerjaan pasang lampu, pasang CCTV, ternyata kita melihat saldo masih sisa. Jadi alhamdulillah dengan bantuan bapak-bapak yang pembayaran iurannya tertib, juga dengan tim saya yang luar biasa, ada Pak Jadi, Pak Tiga dalam mengelola keuangan, alhamdulillah transparan dan juga akuntabel. Alhamdulillah saya nyaman ketika ada anggaran itu nggak ke tangan saya, tapi mereka yang mengelola. Tapi penggunaan ini benar-benar kita salurkan kepada hal-hal yang positif dan tepat sasaran. Penggunaan anggaran yang mubazir, yang nggak punya tujuan, itu saya larang, tidak boleh. Misalnya untuk hambur-hamburkan untuk membeli sesuatu, itu yang tidak ada manfaatnya, tidak boleh. Nah, yang selanjutnya, dalam hal kebijakan saya juga tidak mengambil kebijakan sendiri, tidak satu orang, tidak wamensu ya. Kalau kita hanya menurut saya saja mungkin tidak cocok di bapak-bapak, tapi apa yang saya keluarkan itu berdasarkan saya musyawarah, baik musyawarah mungkin dengan warga, dengan para pengurus, dengan bapak-bapak sesepuh dan lainnya, supaya apa yang saya lakukan, yang saya putuskan ini tepat sasaran dan bermanfaat bagi warga. Nah, kalaupun kami masih ada kekurangan, kami masih ada yang perlu diperbaiki, ya tegur kami Pak, tegur kami, sampaikan japri atau melalui sampaikan langsung dengan pengurus atau melalui dengan bapak-bapak dewan pengawas, supaya ngobrol dengan saya. Tujuannya saya tidak mau tindakan dan perbuatan saya ini merugikan warga. Saya tidak mau tindakan dan perbuatan saya menyakiti hati warga, sehingga kita hidup di sini rukun. Mau yang di blok I, di blok JMP, blok ABC, semua kita rukun Pak. Yang paradigma lama kita buang, kita buka lembaran baru, kita paradigma baru, yaitu kita satu perumahan Indonesia adalah satu keluarga. Itu saja. Cocok ya. Jadi kita mulai bangun, apa yang kurang sampaikan, kita akan akomodir aspirasi dari bapak-bapak. Nah, kita meningkat yang kedua, menerima dan masukan dan aspirasi warga. Selain dari Pak Habib tadi, mungkin bapak-bapak ada yang kasih masukan, Pak, yang di blok I, blok C, silakan. Monggo, waktu dan tempat.